Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah kita sampai kepada materi yang ke-12, yaitu kritik terhadap Bank Syariah dan BMT untuk sesi yang kedua. Jadi kritik ini ada 2 kali. Sekarang kita masuk yang kedua. Untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen. Jadi kritik terhadap akad transaksi Bank Syariah dan BMT untuk yang kedua. Jadi untuk mengingatkan kembali, sebagai pengantar, setelah kita melakukan kritik terhadap Bank Syariah yang pertama, kemudian persoalan perseroan juga kita sudah bahas dan kita sudah perbaiki. Sekarang kita masuk kepada kritik yang kedua, Bank Syariah dan BMT. Nah, kenapa kita bagi 2? Karena memang aktivitas bank itu ada 2, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Untuk penghimpunan dana sudah kita selesaikan kritiknya. Sekarang kita masuk penyaluran dana. Jadi untuk sesi ini kita akan membahas butir yang kedua. Penyaluran dana ini ada banyak. Nah, untuk mengingat kembali, kalau bank konvensional sangat simpel ya, sangat mudah. Jadi akadnya itu sebenarnya hanya satu, yaitu semua akad di bank konvensional itu adalah akad utang piutang atau pinjam meminjam, istilah fikihnya adalah qard. Maka sangat simpel. Tapi kalau bank syariah, kita harus fokus pada 2 kotak ya, kotak penghimpunan dana dan kotak penyaluran dana. Nah, untuk yang penghimpunan dana sudah kita selesaikan. Ada beberapa akad, seperti akad tabungan mudharabah, tabungan wadiah, kemudian ada giro wadiah, dan ada deposito mudharabah. Berarti intinya ada 2 akad, yaitu mudharabah dan wadiah. Nah, untuk penyaluran dana ini ada 4 kelompok ya. Yang pertama akad bagi hasil, yang kedua akad jual beli, yang ketiga akad sewa, yang keempat akad jasa. Akad bagi hasil ini dibagi 2, yaitu al-mudharabah dan al-musyarakah. Ini yang memang dipakai di bank syariah. Profit sharing atau mudharabah dan musyarakah. Kemudian jual beli itu ada 3, baik al-murabahah, baik as-salam, dan baik istisna. Jadi ada 3. Kemudian kalau sewa ada 2, al-ijarah dan al-ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah al-muntahiyah bitamlik. Atau sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Kemudian untuk jasa adalah wakalah, kafalah, hawalah, rohan, dan qard. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mudharabah. Pembiayaan mudharabah. Nah, ini tentu saja tidak lepas dari pembahasan sebelumnya. Dalam penyaluran dana dengan menggunakan akad mudharabah, maka posisi bank syariah, seperti kemarin ya, tidak bisa dianggap sebagai shahibul mal. Nah, ini berat ini. Kenapa? Karena dana tersebut bukan dana milik bank. Tapi dana tersebut adalah dana milik shahibul mal yang sesungguhnya, yaitu nasabah penabung atau deposan. Pihak bank itu seharusnya posisi yang sebenarnya itu sebagai mudharib, sebagai pengelola, bukan shahibul mal.
Oleh karena itu, akad mudharabah di sini menjadi tidak sah. Nah, berat kalau tidak sah itu. Batal berarti. Akadnya jadi tidak sah. Karena nasabah penerima penyaluran dana akan bertindak sebagai mudharib. Jadi nasabah pengusaha itu nanti kan ada dia jadi mudharib yang akan mengelola dana dan itu bukan dananya bank. Sehingga itu dia tidak berhak mengelola. Makanya dia tidak boleh mengelola dana itu. Nah, ini berat ya. Jadi akad mudharabahnya jadi tidak sah. Karena posisi bank tidak bisa disebut shahibul mal. Seharusnya bank itu jadi mudharib, bukan shahibul mal. Maka kalau ada mudharib dari pengusaha yang berakad dengan bank, akadnya menjadi tidak sah. Karena berarti dia akan mengelola dana yang bukan dananya bank, tapi dananya nasabah. Baik, itu pembukaannya saja sudah mengerikan. Yang kedua adalah musyarakah. Kalau musyarakah harus ingat materi sebelumnya tentang sirkah. Musyarakah itu masuknya sirkah inan. Nah, semoga masih ingat ya. Musyarakah itu statusnya adalah sirkah inan. Karena sirkah inan, maka dalam akad musyarakah ada ketentuan bahwa masing-masing pihak, yaitu pihak bank maupun pihak nasabah penerima dana, semuanya harus terlibat dalam dua posisi sekaligus, yaitu dia posisi sebagai pemodal, yaitu yang menyertakan dana, dan terlibat juga di dalam pengelolaan proyek bisnis secara langsung, mubasyaratan, secara langsung. Namun pada prakteknya, nah kita harus cermat ya. Dalam prakteknya pihak bank ternyata tidak ikut berperan secara langsung terhadap proyek-proyek bisnis. Yang terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis itu hanya pihak nasabah penerima dana. Bank itu hanya menerima laporan saja. Jadi sirkahnya itu hanya sirkah modal. Persekutuan modal tetapi di dalam pengelolaan proyek faktanya, nah ini harus kembali pada faktanya. Faktanya, bank syariah tidak ikut terlibat dalam proyek secara langsung. Kalau hanya minta laporan, hanya minta apa, apalagi cuma laporan keuangan itu tidak bisa disebut terlibat di dalam mengelola proyek. Sehingga kesimpulannya apa? Musyarakah ini juga tidak sah. Baik, ternyata mudah ya. Nomor 3. Sekarang jual beli. Jual beli itu kita wakili dengan murabahah. Yang paling terkenal murabahah. Kalau ada salam, ada istisna, jarang dipakai. Jadi yang kita bahas ini khusus murabahah. Murabahah ada 2, murabahah KPP dan pembiayaan murabahah. Sekarang kita lihat dulu murabahah KPP. Apa murabahah KPP itu? Murabahah dalam kitab fikih yang ada ternyata tidak sama dengan murabahah yang berlaku di bank syariah. Kenapa? Karena murabahah dalam kitab-kitab fikih itu terjadi hanya 2 pihak saja, yaitu penjual dan pembeli. Kalau murabahah KPP itu ada 3 pihak, yaitu nasabah, bank syariah, dan penjual barang atau supplier. Ini harus kita pahami.
Jadi murabahah KPP itu singkatan dari murabahah kepada pemesan penjualan. Ini tiga pihak, nasabah sebagai pembeli, bank syariah, dan penjual barang yang sesungguhnya supplier. Nah, terus gimana skemanya? Jadi yang dimaksud murabahah kepada pemesan penjualan itu yang pertama, faktanya ya, ada permintaan nasabah kepada bank untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu. Jadi nasabah datang ke bank untuk membeli barang. Tapi bank kan tidak punya barangnya, maka harus pesan. Pesan kepada bank. Kemudian bank menerima, setuju untuk membeli barang. Terus ada janji atau wa'ad. Janji atau wa'ad dari nasabah untuk membeli barang tersebut setelah barang itu sah dimiliki oleh bank. Jadi nanti bank akan membeli barang, kalau bank sudah membeli barang, di awal itu juga sudah harus ada akad, sudah ada kesepakatan ya, disebutnya wa'ad, bukan akad. Wa'ad itu janji. Itu janji dari nasabah untuk membeli barang tersebut setelah sah menjadi milik bank. Yang keempat, ada janji dari bank atau wa'ad dari bank syariah untuk menjual barang itu kepada nasabah. Jadi janjinya ada dua. Janji membeli dan janji menjual. Dan janji ini bisa bersifat mengikat, bisa tidak. Bank kemudian, kalau sudah tanda tangan wa'ad-wa'ad ini, bank kemudian akan membeli secara kontan dari supplier. Setelah dibeli secara kontan, kemudian bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah secara kredit dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tambahan keuntungan inilah yang disebut murabahah. Dari kata robhun, atau keuntungan dari selisih biaya kulakan dengan biaya jual. Itu namanya robhun atau murabahah. Nah, sekarang kita lihat hukumnya bagaimana. Ternyata, Masya Allah, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Nah, haramnya itu ada beberapa alasan. Yang pertama, pada tahapan saling berjanji atau marhalah ta'awud, jadi pada tahapan saling berjanji atau marhalah ta'awud antara bank dan nasabah, ini ada ketentuan. Jika janjinya itu bersifat mengikat, maka janji itu sebenarnya telah berubah menjadi akad. Bukan lagi janji. Jadi kalau di dalam draft tanda tangan tadi itu ada klausul harus membeli setelah barang itu dibeli oleh bank, maka janjinya bukan janji lagi, itu sudah akad. Sehingga di sini terjadi penggabungan akad atau multi akad, yaitu jual beli salam atau jual beli pesan dengan jual beli kredit. Padahal multi akad ini dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya langsung Rasul bersabda, la yahillu salafun wa bay'un wala sartoni fi bay'in wala ribhu ma lam tadman wala bay'u ma laisa indak. La yahillu salafun wa bay'un, tidak halal jual beli salam digabung dengan jual beli biasa, termasuk jual beli kredit. Rasul langsung mengatakan tidak halal menggabungkan
pesan dengan jual beli. Jadi di bank syariah faktanya bank belum punya barang, maka kan nasabah harus pesan dulu. Di dalam draft jual beli itu, nasabah pesan kepada bank dan ada janji untuk membeli. Banknya janji untuk menjual. Karena janjinya mengikat, maka janjinya tidak bisa disebut wa'ad, tetapi akad. Berarti kalau salamnya mengikat, kemudian jual beli kreditnya mengikat, berarti terjadi dua akad yang digabungkan dalam satu akad, namanya apa? Multi akad. Ini haramnya yang pertama. Kemudian haram yang kedua, jika janji tadi bersifat mengikat, maka itu dianggap telah berubah menjadi akad jual beli, padahal bank belum punya barang. Maka murabahah KPP ini telah terjerumus dalam jual beli barang yang belum dimiliki. Itu dilarang oleh Nabi dengan sabdanya, la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa-apa yang belum menjadi milikmu atau belum ada di sisimu. Ini keharaman yang kedua dari murabahah KPP. Jadi belum ada barangnya, tapi sudah ada ikatan jual beli. Kalau baru janji nggak apa-apa, tapi kalau sudah ada ikatan jual beli, maka itu terkena larangan dari Nabi, la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Kemudian yang ketiga, wah haramnya sampai 3 lapis ya murabahah ini. Haram yang ketiga, jika barangnya termasuk barang kimia, nah biasanya kredit di bank itu memang barang yang gede-gede. Misalnya beli rumah atau beli mobil atau beli motor, itu termasuk barang-barang kimia. Jika barangnya termasuk barang kimia, maka sebenarnya dengan akad salam juga tidak boleh. Dengan akad pesan juga tidak boleh. Karena Nabi bersabda, man aslafa fala yuslif illa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Barang siapa yang memesan, fala yuslif, maka memesan itu tidak boleh. Illa kecuali fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Kecuali hanya untuk barang-barang yang bisa ditakar dengan jelas dan bisa ditimbang dengan jelas. Dan itulah yang disebut barang misliat. Padahal biasanya yang diperjualbelikan di bank syariah itu barang kimiat, bukan barang misliat. Jadi barang misliat itu adalah barang yang bisa dihitung, ditakar, ditimbang ketika mentransaksikan. Contohnya gula, beras, tepung, dan lain-lain. Tidak boleh salam pada barang yang tidak bisa dihitung, ditakar, dan ditimbang. Contohnya apa? Tanah, bangunan, mobil, hewan tunggangan, motor, dan sebagainya itu barang kimiat yang biasanya memang dimurabahahkan di bank syariah. Jadi kesimpulannya murabahah KPP itu haram dengan 3 alasan. Yang pertama terjadi multi akad, yang kedua menjual barang yang belum dimiliki, yang ketiga salam yang tidak sah atau memesan barang yang tidak sah karena bukan barang misliat. Baik, sekarang 3B itu pembiayaan murabahah. Jadi agak beda dengan murabahah KPP atau murabahah kepada pemesan penjualan. Kalau pembiayaan murabahah kita lihat skemanya. Ketentuan pembiayaan murabahah itu mengharuskan pihak bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga yang disepakati kualifikasinya, dan itu tidak bisa disebut jual beli. Kenapa? Karena faktanya bank tidak bisa disebut sebagai penjual. Misalnya saja membeli rumah, nasabah datang ingin membeli rumah, maka
Akan ditanya sama bank, kamu punya uang berapa? Kadang-kadang disebut dengan down payment. Kadang-kadang disebut dengan DP. Misalnya harga rumah 200 juta, diminta kamu punya uang berapa? 50 juta. Nah, 50 juta dianggap down payment. Berarti nasabah punya uang 50 juta, maka ditambahi oleh Bank Syariah 150 juta. Terkumpul 200 juta, maka digunakan untuk membeli rumah. Seharga 200 juta. Setelah 200 juta terbeli, maka rumah diserahkan kepada nasabah. Kemudian pertanyaannya apa? Apa tanggungan dari nasabah? Nah, ini harus kita lihat. Apakah proses seperti ini bisa disebut jual beli antara nasabah dengan bank syariah? Padahal ketentuan jual beli itu bagi pihak penjual itu menjual barang yang telah dimiliki kepada pihak pembeli, yaitu nasabah. Kalau bank belum mempunyai rumahnya, itu tidak bisa disebut penjual. Berarti ketika menggabungkan 50 juta dengan 150 juta, kemudian membeli kepada pengembang atau developer, itu bank syariah tidak bisa diposisikan sebagai penjual. Maknanya apa? Jika dalam prakteknya pihak bank syariah akan membiayai sebagian dan sebagian lain harus dibayar oleh pembeli sendiri, maka bank syariah sesungguhnya telah bertindak sebagai pihak yang mengutangi pembeli, bukan menjadi pihak penjual. Jadi status 150 juta tadi tidak bisa disebut bank menjual kepada nasabah. Status 150 juta ini sebenarnya apa? Utangnya nasabah kepada bank. Jadi nasabah punya 50 juta diutangi atau ditalangi oleh bank syariah 150 juta, digunakan bersama untuk membeli rumah, rumahnya diserahkan kepada nasabah, tanggungan nasabah 150 juta. Nah, status 150 juta tanggungan nasabah kepada bank syariah tidak bisa disebut sebagai jual beli kredit. Itu disebut apa? Dalam akad murabah tersebut yang berlaku bukan jual beli dengan kredit atau dengan utang. Namun itu sebenarnya utang piutang murni. 150 juta itu statusnya utang piutang murni. Sehingga tidak bisa berlaku murabahah, yaitu bank syariah menetapkan harga beli, kemudian dia menaikkan harganya yang disebut robhun tadi. Tidak bisa berlaku murabahah. Mengapa? Karena statusnya sebagai utang piutang, maka 150 juta itu ketika mengembalikan harus tetap 150 juta. Jumlah utangnya harus sama 150 juta. Kalau ada tambahan yang disebut robhun itu sebenarnya sama dengan riba. Dalilnya sudah kita kenal semua, kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Jadi walaupun disebut jual beli atau murabahah, maka berlaku kaidah fikih maka robasai u'tiya hukmuhu. Apa-apa yang mirip dengan sesuatu maka harus dihukumi dengan yang mirip itu. Karena ini prakteknya itu adalah
sama dengan utang piutang murni, prakteknya itu mirip dengan utang piutang murni, maka harus dihukumi utang piutang murni yang kalau ada tambahan namanya riba. Tidak bisa dihukumi jual beli murabahah karena lebih mirip utang piutang. Maka berlaku kaidah maka robasai u'tiya hukmuh. Apa-apa yang mirip dengan sesuatu maka harus dihukumi dengan yang mirip itu. Berarti murabahah dengan dua model, apakah dengan cara murabahah KPP atau murabahah kepada pemesan penjualan, termasuk murabahah pembiayaan, itu dua-duanya haram. Ya Allah, kok habis semua ya? Terus yang halal yang mana? Masya Allah, Masya Allah. Habis. Makanya kalau di Ampara ada jurusan perbankan, nggak ada yang berani kerja di bank. Nggak tahu Ustaz Rahmat dulu jurusan apa. Biasanya nggak berani ngambil perbankan. Manajemen, Ustaz. Manajemen. Karena percuma kuliah, setelah tahu ilmunya nggak berani kerja di bank. Kecuali bikin BMT sendiri. Baik, sekarang yang 4, akad ijaroh atau sewa menyewa. Dalam akad ijaroh, Bank Syariah dan BMT itu akan bertindak sebagai ajir dan nasabah menjadi mustajir. Jadi ingat, ijaroh itu ada 3 macam. Ijaroh alal a'yan, sewa atas benda. Ada ijaroh alal amal, sewa atas keahlian. Dan ijaroh ala saksi atau sewa atas orang. Nah, ijarah yang dipakai di Bank Syariah atau BMT itu adalah ijarah alal amal, yaitu ijarah dalam hal jasa. Nah, jasa posisinya Bank Syariah itu sebagai pekerjanya. Sedangkan nasabah itu didudukan sebagai mustajirnya atau pengguna manfaat, pengguna jasanya. Faktanya karena Bank Syariah atau BMT tidak bergerak di bisnis real, maka jasa tersebut dilempar kepada pihak lain, misalnya travel biro umroh atau travel wisata, piknik. Kemudian baru dalam tanda kutip dijual kepada nasabah. Berarti berlaku 3 pihak. Pihak nasabah itu sebagai mustajir, pengguna jasa, Bank Syariah itu sebagai makelar sebenarnya, perantara. Terus ada biro travel yang itu sebenarnya ajir yang sesungguhnya atau muajir yang sesungguhnya. Dia penyelenggara biro travel yang sesungguhnya. Oke. Terus karena posisinya 3 pihak, harus hati-hati ya. Konsekuensinya dalam transaksi ini pihak Bank Syariah dan BMT sebenarnya belum ada atau belum bisa menyelenggarakan jasanya secara langsung. Makanya terjadi zimmah mausufah. Zimmah mausufah itu tanggungan yang terdeskripsi. Contohnya misalnya saya mau umroh. Kalau umroh itu langsung kepada biro travel, maka biro travel umroh itu bisa langsung menyelenggarakan umrohnya. Tapi kalau lewat bank syariah, penyelenggara umrohnya bukan bank syariah, tapi pihak lain. Berarti bank syariah posisinya itu tidak langsung melayani, tapi dia punya tanggungan, yaitu zimmah mausufah.
Nah, jika serah terima jasa ini belum ada, maka jasa tersebut tidak bisa diserahkan kepada mustajir atau pengguna jasa. Berarti bank syariah punya tanggungan, padahal orang datang ke bank syariah itu kan memang pengennya agar bisa kredit, bayar umrohnya bisa dicicil, bisa dikredit. Karena bank syariah itu punya tanggungan, kemudian nasabah juga punya tanggungan karena bayarnya dikredit, berarti tanggungan ketemu tanggungan atau utang ketemu utang. Kesimpulannya, akad tersebut sebenarnya adalah akad jual beli dalam tanda petik ya, atau transaksi ijaroh, utang ketemu utang. Yang itu hukumnya haram. Karena ada dalil, Anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'il kali bil kali. Nabi melarang jual beli utang dengan utang. Kalau ijaroh dengan utang boleh saja, tetapi misalnya saya mau umroh ke travel, langsung ke travel umroh, tapi saya ngomong, saya nanti bayarnya nyicil ya. Oke, nggak apa-apa, berangkat dulu. Nah, berarti pihak travel umroh kan nggak punya tanggungan. Langsung dilayani, berangkat, tapi bayarnya dicicil. Nah, faktanya, kalau di bank syariah bukan penyelenggara. Dia belum punya paket umrohnya. Yang punya paket umroh pihak lain. Dia hanya menjual paket umroh itu dalam tanggungan. Karena dia bukan penyelenggara langsung. Berarti telah terjadi jual beli paket umroh, di mana paket umrohnya itu dalam tanggungan, padahal nasabah datang ke bank syariah itu dalam rangka untuk kredit. Sehingga tanggungan ketemu tanggungan itulah yang disebut kali bil kali. Allah Allah. Yang kelima, akad ijarah muntahiyah bitamlik. Yaitu akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Nah, akad ijarah muntahiyah bitamlik itu sebenarnya sama dengan leasing atau akad sewa beli. Nah, sudah jelas kan dari penyebutannya, akad sewa beli ini adalah dua akad yang berbeda. Sewa menyewa itu satu akad, jual beli itu satu akad. Jadi sewa menyewa itu tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Kalau jual beli itu terjadi pemindahan kepemilikan. Kalau digabung namanya sewa beli. Yaitu apa? Kalau berhenti di tengah jalan dianggap sewa menyewa. Jadi kalau kreditnya berhenti di tengah jalan dianggap sewa menyewa, maka barangnya langsung diambil, uang yang dibayarkan dianggap uang sewa. Tapi kalau sampai selesai dianggap jual beli. Nanti barang langsung diserahkan, uangnya yang dibayar dianggap uang jual beli, bukan uang sewa. Berarti telah terjadi penggabungan dua akad di dalam satu akad itu diharamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, naha, bukan sabda Nabi ya. Ini dari sahabat. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an safqataini fi safqatin wahidatin. Jadi dari apa? Sahabat, para sahabat telah mendengar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dua akad di dalam satu akad. Selain itu, dalam akad ini ternyata barang yang diperjualbelikan atau disewakan ini dijadikan sebagai rohen. Jadi ini makanya bingung, ini sebenarnya sewa menyewa atau jual beli. Karena berakhir dengan kepemilikan berarti berakhir dengan jual beli. Dan status barangnya nanti
sertifikat rumah atau BPKB motor atau mobilnya itu ditahan sebagai jaminan. Nah, kalau jual beli kredit, barang yang dikreditkan dijadikan sebagai jaminan itu hukumnya fasad atau tidak sah. Kesimpulannya, IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamlik, IMBT ya, bukan IBMT. IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik itu tidak sah. Kalau mengandung multi akad itu batal, kalau ada barang yang dikreditkan jadi jual beli itu fasad. Ya, dua-duanya sama, yaitu tidak sah. Baik, yang terakhir, akad-akad jasa. Akad-akad jasa. Nah, akad jasa itu di dalam fikih Islam sebenarnya termasuk dalam akad tabaruk. Masuk dalam kelompok akad tabaruah. Yaitu akad tolong-menolong untuk kepentingan sosial kemanusiaan. Maka di dalam ketentuan fikih, akad tabaruah tidak boleh berubah menjadi akad tijariyah atau akad bisnis. Oleh karena itu, kalau dalam akad tabaruah itu diambil fee atau uang jasa, maka semua akad-akad tabaruah itu menjadi haram hukumnya. Padahal faktanya, di dalam akad-akad tabaruah, baik itu wakalah, atau kafalah, atau khawalah, atau qard, ya, biasanya disebut qardul hasan, itu biasanya mengambil fee. Dan itu diharamkan sebagaimana dalam sabdanya, laisa lana masalusu allazi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Tidak ada yang bisa menandingi kejelekan orang yang menarik hibahnya di antara kita selain seperti anjing yang melihat menjilat ludahnya. Jadi kalau hibah itu kemudian dirubah menjadi menjadi bisnis, itu termasuk haram, seperti anjing yang menjilat kembali ludah. Dalam prakteknya, Bank Syariah dan BMT itu mengambil fee dalam akad-akad tersebut, sebagaimana di bank konvensional. Misalnya seperti kafalah atau doman, itu kalau dalam bank konvensional kan disebut bank garansi. Nah, itu biasanya bank yang memberi garansi itu mengambil fee. Padahal bank garansi, kalau dalam Islam disebut doman atau kafalah, itu tolong-menolong. Tidak boleh bank syariah mengambil fee atas kafalah. Makanya di bank syariah kemudian disebut kafalah bil ujroh, yaitu kafalah dengan upah. Itu hukumnya haram. Termasuk Qardul Hasan. Qardul Hasan itu alasannya ada biaya administrasi. Nah, biaya administrasi di dalam Qardul Hasan itu juga haram. Oleh karena itu, jika hal itu dilakukan oleh Bank Syariah dan BMT, maka pengambilan fee atas jasa akad-akad tersebut di atas hukumnya haram. Masya Allah, sempurna, haram semua. Di sisi penghimpunan dana haram semua, penyaluran dana haram semua. Terus gimana? Berarti harus ada rekonstruksi. Seperti apa? Ya insya Allah pertemuan berikutnya, minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu sekalian, kita sudah simak bersama-sama ya penyampaian dari Ustadz tadi. Alhamdulillah udah ada beberapa pertanyaan juga dari kolom chat. Insya Allah kita buka di sesi diskusi ya Bapak-Ibu sekalian. Kita berikan kesempatan dulu untuk pertanyaan langsung. Silakan apabila ada yang mau bertanya langsung, masih diberikan kesempatan. Bisa raise hand ya, atau langsung saja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan Ustaz. Bisa langsung ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Wicondro sangat-sangat bisa diterima secara logika kita. Ya, ketika kita mau berpikir sejenak, kemudian kita menelaah, ya, sebagai orang awam pun dari penjelasan Ustadz sudah bisa kita pahami bahwa apa yang dilaksanakan di Bank Syariah dan BMT tersebut adalah sebuah keharaman. Nah, ini jadi pertanyaan besar di benak kita, apakah hal ini tidak kemudian diketahui dan dimaknai yang sama dengan para ustadz, para kiai yang ada di Dewan Syariah Nasional. Jadi kalau saya sebagai orang awam, ya orang yang bodoh tentang fikih, dengar penjelasan ustadz seperti ini sudah katakanlah ya paham dan maklum bahwa itu sebuah keharaman. Nah ini kenapa kok jadi kemudian sebuah pandangan perbedaan yang sangat besar ketika Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang menaungi dari bank-bank syariah tersebut membolehkan, membiarkan praktek-praktek seperti ini terjadi. Itu bagaimana Ustadz tanggapan panjenengan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi di awal kelas kita, di awal perjumpaan kita sudah kita jelaskan ya, titik perbedaan besar antara yang kita bahas di dalam buku saya dengan DSN MUI, jadi pihak yang punya kewenangan di dalam fatwa Bank Syariah itu DSN ya, Dewan Syariah Nasional MUI. Kalau mau ditarik garis perbedaan yang mendasar itu terletak kepada pandangan terhadap multi akad sebenarnya. Jadi karena MUI berpendapat multi akad boleh, sedangkan dari awal penjelasan kita mengatakan multi akad secara mutlak itu haram. Nah, disinilah perbedaannya. Jadi begitu mengatakan multi akad boleh, apa yang kita jelaskan tadi jadi boleh semua. Karena dari awal itu intinya multi akad kan. Ketika bank menerima dana dari nasabah, akadnya mudorobah. Dia sebagai mudorib. Kemudian berubah menjadi sohibul mal. Itu kan sebenarnya terjadi multi akad dalam uang yang sama. Tidak ada masalah karena menganggap multi akad boleh. Dalam penyaluran dana tadi multi akad semua. Murobahah itu multi akad. Karena menggabungkan pesan dengan jual beli kredit. Itu multi akad. Karena multi akad boleh ya bagi mereka ya nggak ada masalah. Ijarah muntahiyah fitamlik itu multi akad. Karena menggabungkan sewa menyewa dengan jual beli. Kalau multi akad boleh, jadi boleh. Semuanya boleh. Termasuk tadi jasa. Itu ada kafalah digabung dengan ijarah. Namanya kafalah bil ujroh. Itu multi akad juga. Begitu mengatakan multi akad boleh, ya sudah. Kayak rel kereta api itu tidak sejajar, tapi sudutnya sudah menyimpang. Jadi sudutnya bergeser, akhirnya makin lama makin jauh ditarik. Jadi yang satu halal semua, yang satu haram semua. Gara-gara apa? Pandangan terhadap multi akad. Makanya ini menjadi pembahasan awal. Di dalam materi kita, sudah kita bahas secara khusus yang menjadi pertaruhan bagi buku saya ini adalah pemahaman tentang multi akad. Begitu mengatakan multi akad boleh, asalkan itu halal dicampur halal, itu hukumnya boleh. Menurut MUI yang haram kan halal dicampur dengan halal yang mengandung keharaman, gitu loh. Misalnya jual beli dengan sewa menyewa, jual beli itu halal, sewa menyewa halal, selama tidak mengandung keharaman, yaitu tidak ada unsur ribanya, tidak ada unsur maisirnya, tidak ada unsur horornya, maka multi akad itu haram. Selalu begitu kan? Selama dua akad dicampur tidak ada maisir, horor, riba, maka itu multi akad yang halal. Tapi kita mengatakan multi akad secara mutlak haram walaupun halal dicampur halal.
Walaupun tidak mengandung maisir, gharar, riba. Halal dicampur halal itu haram. Kenapa begitu? Karena hadisnya Nabi mengatakan sofkota ini bisofkotin wahidatin itu bersifat mutlak, tidak ada dalil yang mentakhsisnya. Selama tidak ada dalil yang mengecualikan, maka dalil itu bersifat mutlak. Semua sofkota ini fisofkotin wahidatin itu haram. Itu pendapat jumhur ulama juga. Karena MUI memegang prinsip at-taisirul manhaji. Ini berkali-kali saya sampaikan. At-taisirul manhaji itu mencari pendapat yang ringan, yang membolehkan, yang memudahkan. Itu namanya at-taisirul manhaji. Itu prinsipnya MUI. Kalau kita kan memegang pendapat yang rojih, yang kuat. Bukan yang ringan, yang memudahkan. Nah, itu titik perbedaannya di situ. Allah alam, gitu ya. Oh, alam. Begitu ya, Bapak. Ada tanggapan mungkin sedikit? Apa cukup? Baik, terima kasih sudah cukup jelas dan memang ini menjadi resiko kita ketika kita memang berpendapat keharaman multi akad. Jadi ya bismillah kita harus kuatkan diri kita dan rekan-rekan kita semuanya untuk dakwah ini supaya tetap eksis. Terima kasih. Baik, syukran jazakumullah. Pertanyaan selanjutnya ya, Bapak sekalian, ada dari Bu Prita. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang saya mau bertanya adalah begini, Ustaz. Kalau kami ini di pihak nasabah yang sudah menggunakan akad murabahah tadi, lalu apa yang harus kami lakukan ya sebenarnya, Ustaz ya? Secara menurut teori ini yang harus kami lakukan itu meminta apa, Ustaz? Meminta pembatalan akad atau bagaimana? Kalau dengan bank konvensional kan mudah, kita minta bisa membayar di nilai pokoknya lalu selesai gitu. Tapi kalau untuk bank syariah ini bagaimana, Ustaz? Karena begini, selain mungkin yang Ustaz sebut itu, kalau kami melihat dari rincian perjanjiannya dengan kami itu sebenarnya banyak yang tidak sesuai syariat gitu. Kita sudah sampaikan juga ke mereka. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kami dari sisi nasabah ini harusnya minta apa gitu, Ustaz, untuk bisa stop, selesai, tidak melanjutkan itu. Itu aja, Ustaz, dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tergantung jenis murabahahnya ya, karena murabahah kan ada dua, yaitu murabahah KPP, ada murabahah pembiayaan. Kalau murabahah pembiayaan itu statusnya sama dengan bank konvensional, persis. Berarti kalau ingin stop, maka harus diselesaikan pokok utangnya saja. Kalau utangnya tadi 150 juta, pasti dia akan ada marginnya. Nah, yang disebut menyelesaikan, maka marginnya nggak boleh dibayar, karena margin itu sama dengan riba. Kalau akadnya pembiayaan murabahah, caranya seperti di bank konvensional dalam menghentikan. Tapi kalau murabahah KPP ini agak repot, karena kesalahannya sudah dari awal. Afwan, Ustadz, kalau yang kami ini sepertinya murabahah biasa gitu, tapi bank syariah kekeh bahwa mereka tidak ada bunga. Jadi dan mereka selalu menyampaikan mengenai fatwa MUI bahwa ini bukan bunga, ini kan margin bagi hasil, seperti itu. Memang kami sih langkah yang kami tempuh sebenarnya sama seperti yang kita lakukan di bank konvensional yang alhamdulillah kita juga sudah selesai. Hanya sampai sekarang mereka masih belum mau menjawab mau atau tidak. Jadi mereka masih kekeh bahwa nggak bisa seperti, makanya tuh yang saya tanyakan adalah alasannya ini. Saya dengan kekehan mereka ini apakah saya nggak usah menyinggung mengenai riba, tapi saya minta pembatalan akad gitu, Ustaz.
Ya nggak bisa, mereka nggak mau juga kalau pembatalan. Kalau bisa pembatalan akad, iqolah itu memang tata caranya seperti sebelum akad. Jadi barangnya dikembalikan semua, uangnya dikembalikan semua. Mau Tapi nggak? kan Kalau uangnya mau bukan ya nggak milik apa-apa. bank syariah, Ustaz. Ya, namanya pembatalan kan sama semua. Iya, tapi kan maksud saya bahwa barangnya itu asetnya itu kami dulu di awal memberi DP-nya kepada penjual bukan ke bank syariah. Artinya kan itu bukan milik bank syariah ya, Ustaz. Ya sudah, kalau ayel-ayelan nggak mau, ya sudah segera diselesaikan aja, terus bertobat gitu. Dianggap Eh, saja dulu ketika akad belum paham gitu. Memang Ustaz, jadi eh, insya Allah sih memang seperti itu. Tapi saya sampai sekarang nggak mau. Saya udah bilang, saya kembalikan asetnya, Bank Syariah mengembalikan uang saya, itu pilihan pertama. Atau pilihan keduanya, saya mengembalikan sisa uang yang uangnya Bank Syariah yang saya pakai. Itu pilihan dari saya sih Ustaz. Kemarin waktu terakhir ketemu dengan Bank Syariah dan dua-duanya mereka nggak mau. Mereka mau lanjut ke lelang. Saya sih ya monggo silahkan, nggak ada masalah. Seperti itu. Ya betul, udah betul. Tapi saya menduga memang nggak mau. Ya itu sudah betul langkah-langkahnya. Gitu. Kalau Bank Syariah mau, ya sudah, itu sudah sesuai syariah dalam penyelesaiannya. Baik, berarti pilihannya cuma dua itu ya Ustaz ya? Iya, itu yang syar'i begitu. Oh, baik, baik, baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, eh, masih ada lagi mungkin untuk pertanyaan langsung, Bapak sekalian, masih diberikan kesempatan. Bila tidak ada, kita beralih ke pertanyaan chat. Ustaz, ada beberapa ini. Saya dari Ustaz tadi dahulu ada dua pertanyaan. Ustaz, yang pertama, bagaimana hukum memberi bonus pada marketing yang berprestasi tapi sudah diujroh? Bila tidak boleh, bagaimana solusinya untuk marketing yang berprestasi dalam penjualan? Ini apa sini, teman-teman sini. Iya, kalau ada, mungkin dulu sudah pernah saya singgung, kalau ada pekerja tetap dengan akad ijaroh, pegawai atau karyawan atau pekerja yang sudah digaji atau diupah secara tetap, apakah boleh ditambah bonus? Jawabnya boleh. Asalkan antara gaji pokok dengan bonus itu tidak menyatu, tidak di dalam satu akad. Kalau dalam akad yang terpisah, apalagi itu hanya bersifat janji atau wa'ad, itu boleh. Jadi menambah bonus itu boleh. Begitu ya. Baik, yang kedua ini ada pertanyaan masih dari Ustadz Hadi. Tata cara yang benar inden rumah sesuai syariah, Ustadz. Kalau inden itu disebut pesan, maka di dalam syariah tidak ada yang namanya akad pesan rumah. Kalau penjual belum punya rumah, maka tidak ada inden. Jadi kalau akadnya salam maupun akadnya istisna, dua-duanya tidak boleh. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Berarti kalau rumah, khusus rumah itu penjual harus sudah punya rumah. Walaupun belum jadi 100% nggak apa-apa, yang penting harus sudah ada minimal pondasi, dinding, dan atapnya. Sehingga bisa diserah terimakan. Nanti kalau berikutnya finishing dengan akad ijaroh, boleh saja. Begitu ya. Allah alam. Allah alam. Baik, Ustadz. Jazakumullah khair. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari Bu Adinda. Apakah boleh jika bank menjadi media untuk mempertemukan mudharib dan sohibul mal yang kemudian mengambil fee dari hal itu? Mengingat bank tidak boleh mewakilkan mereka menjadi subjek akad. Itu nanti pembahasan solusinya.
Baik. Itu minggu depan. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya dibagi dua. Solusi untuk apa? Penghimpunan dana dan solusi untuk penyaluran dana menurut buku saya. Ya. Jadi nanti solusinya apakah seperti itu? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih ada waktu ya, Bapak Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan langsung lagi, monggo dipersilakan. Silakan, Bapak Ibu. Atau pertanyaan chat juga boleh, masih tulis saja pertanyaan ya. Baik, boleh silakan Ustaz. Ustaz Wijondro, mohon izin bertanya kembali. Jadi ini terkait dengan kasus ya. Ketika kita ada kasus dengan bank syariah, ini kan kita memang dirujuk untuk penyelesaian kasus tersebut ke pengadilan agama, ya bukan pengadilan negeri. Nah ini biasanya dari pengadilan agama juga yang saya alami mendampingi dari Jamaah 10 Salam itu, ini mereka juga tidak bisa memberikan solusi. Artinya memang mereka juga membutuhkan pakar atau ahli, ya saksi ahli yang bisa kemudian memberikan penilaian tentang apakah memang ini terjadi sebuah pelanggaran fikih muamalah atau tidak. Nah ini yang terus terang kita kebingungan ketika dimintai untuk menghadirkan saksi ahli, karena pihak pengadilan agama juga mereka tidak bisa memberikan sebuah keputusan manakala tidak ada saksi ahli yang bisa memberikan fatwanya. Nah ini bagaimana Ustadz kalau terjadi seperti ini? Saya kemarin mendampingi dari teman Jamaah 10 Salam, saya diminta untuk kemudian menjadi saksi ahli, tapi saya kemudian merasa kapasitas saya belum cukup untuk kemudian jadi saksi ahli di situ. Nah ini bagaimana kira-kira kalau ada kebutuhan seperti ini Ustadz? Matur nuwun. Ya kalau ada butuh saksi ahli, adanya cuma Ustadz Norway ya jadi aja saksi ahli. Kalau ditanya apa sertifikatnya nanti minta sama Kor Isaac. Siap. Nah, ini terkait tadi perbedaannya sangat prinsip itu loh, kadang agak kurang pede juga ini yang ngomong siapa, yang pakar-pakarnya di desa seperti itu. J. Yang penting bawa sertifikat. Siap. Panitia siapkan ya. Kalau disiapkan Ustaz. Matur nuwun. Baik, begitu Bapak sekalian. Masih ada lagi? Masih banyak waktu insya Allah. Mungkin sembari menunggu ada pertanyaan lagi ya Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ustaz Anang. Assalamualaikum Ustaz, saya belum paham di akad sewa beli. Mohon penjelasan lagi. Begitu Ustaz. Mungkin apabila Ustaz berkenan untuk menjelaskan kembali sedikit ya, bisa juga nanti diputar kembali rekamannya insya Allah. Jadi kenapa ini sebenarnya asalnya kan dari kapitalis. Kenapa ada akad sewa beli itu memang namanya kapitalis itu selalu akad dibuat untuk melindungi pemilik kapital. Jadi sewa beli itu melindungi pemilik modal supaya pemilik modal itu nggak rugi. Caranya dengan apa? Caranya dengan akad sewa beli itu. Sewa beli itu maknanya kenapa yang dilindungi itu pihak pemodal atau yang punya uang? Karena kalau barang itu dikredit dan yang kredit itu tidak bisa menyelesaikan,
yang harus dilindungi siapa? Kalau kapitalis yang dilindungi kan pemilik modal. Maka kalau sampai tidak bisa menyelesaikan kreditnya, maka dianggap itu sewa menyewa. Ingat, sewa menyewa itu tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Berarti selama menggunakan mobil itu dianggap menyewa mobil, uang sewanya itu dibayar tiap bulan. Maka kalau berhenti di tengah jalan, misalnya kreditnya itu 4 tahun, baru 2 tahun kok berhenti, karena tidak bisa melanjutkan, maknanya apa? Ya sudah, namanya sewa, barang kan dikembalikan. Terus uang yang sudah dibayar dianggap uang sewa, selesai. Berarti pihak yang punya modal itu uangnya kembali plus barangnya. Nanti barangnya mesti dilelang. Dan dilelang pokoknya berapa, yang penting laku, sudah nutup, uang, modal awal plus keuntungan ya walaupun sedikit nggak apa-apa. Karena mereka mengambil bunga itu kan besar sekali. Nah itu kan apa? Tujuannya melindungi pemilik modal. Tapi kalau bisa selesai 4 tahun, dianggap jual beli. Uangnya sudah terbayar plus bunganya yang sangat besar. Siapa yang untung? Ya pemilik modal. Dan setiap pelanggaran hukum syariat pasti ada yang terzolimi. Itu inti muamalah, kalau melanggar syariat pasti ada yang terzolimi. Dalam kajian saya mesti begitu. Dalam akad sewa beli itu pasti yang terzolimi siapa? Pihak pembeli. Karena dia sudah membayar, uangnya sudah banyak keluar, tidak memiliki apa-apa, barangnya langsung disita, dilelang. Itu namanya sewa beli. Jadi setiap akad yang diharamkan itu mesti rusak. Gitu ya, Allah Allah. Baik, semoga bisa dipahami Bapak sekalian. Alhamdulillah. Masih ada pertanyaan lagi? Bapak sekalian, silahkan. Saya tambahkan tadi, kalau jual beli yang benar, kalau memang itu jual beli kredit, kalau berhenti di tengah jalan dan mau dibatalkan kan boleh. Pembatalan itu namanya ikolah. Syaratnya harus dua belah pihak setuju. Itu namanya pembatalan. Kalau dua belah pihak itu sama-sama setuju pembatalan, maka tata caranya semua barang harus dikembalikan, semua uang yang dibayarkan harus dikembalikan. Ikolah itu tata caranya seperti sebelum akad. Berarti ikolah itu memang murni tolong-menolong. Yang rugi siapa? Yang rugi jelas penjual. Karena dia akan menerima barang yang sudah dipakai lama, sudah rusak, semua ditanggung siapa? Ditanggung penjual. Makanya perlu keridoan. Makanya kalau kita lihat di buku saya ya, di buku saya itu ada ikolah. Ikolah itu boleh dan pahalanya besar. Janji Allah bagi orang yang mau ikolah, yaitu penjualnya mendapat pahala yang besar. Kenapa pahalanya besar? Karena itu tolong-menolong. Dia pasti rugi itu. Kecuali rumah. Kalau rumah nilainya naik terus. Kalau rumah nggak ada masalah. Tapi kalau motor atau mobil, nilainya turun terus. Kalau rumah nggak ada masalah, dibatalkan, nilainya naik. Uangnya kembalikan semua nggak apa-apa, rumahnya kembalikan, nanti nilainya sudah naik. Karena nilai tanah, rumah itu mengalami apresiasi. Tapi kalau mobil atau motor itu depresiasi. Jadi kalau pembatalan pada mobil itu penjual pasti rugi. Karena semua uang harus dikembalikan. Itu ikolah atau pembatalan jual beli yang benar. Nah itu kan orang kapitalis nggak mau rugi.
Supaya nggak rugi apa? Uang yang sudah dibayarkan dianggap sewa, uang sewa. Supaya nggak dikembalikan. Tapi kalau dari awal angkanya jual beli, itu harus dikembalikan semua kalau ada pembatalan jual beli. Yang disebut ikolah. Itu zolimnya orang kapitalis seperti itu. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kita sudah melaksanakan diskusi pada sore hari ini. Apabila masih ada pertanyaan lagi terakhir mungkin silahkan. Itu dari Malaysia itu. Ustaz Zamir. Jadi mau tanya enggak? Silahkan. Langsung aja biar jelas. Ya. Silakan, ada enggak orangnya? Kalau Ya, ada. Mana? Pak Jamir? Nggak perlu dijawab kalau nggak ada orangnya. Tidak ada Ustaz, tidak ada Ustaz. Tidak ada soalan. Tidak ada soalan. Lah tadi yang di chat mana? Nggak ada, ya sudah. Selama hari raya saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah kalau cukup. Kita masih ada pertemuan selanjutnya. Insya Allah jangan kemana-mana, kita simak terus perjalanan pembelajaran kita ya. Semoga kita bisa memahami bersama, kita bisa mendapatkan ilmu yang insya Allah berkah, insya Allah. Begitu Ustadz. Alhamdulillah kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini Ustadz. Silakan untuk closing statement. Baik, alhamdulillah untuk kritik sudah kita selesaikan. Bagian yang terakhir itu solusinya. Nah, solusi ini tentu saja masih open discussion, jadi masih membuka diskusi, karena solusi selalu ada banyak pilihan. Nah, yang sudah kita pilih itu ya mungkin bisa dipraktekkan atau tidak, nanti kita bisa menerima masukan-masukan. Untuk di Jogja memang sudah ada lembaga keuangan syariah yang mempraktekkan buku saya. Sudah jalan. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu prakteknya dalam buku saya yang sudah mengikuti solusi mengikut buku saya, silakan datang ke Jogja. Itu lembaga keuangannya namanya Trust SS. Trust Solusi Syariah. Itu sudah jalan. Oleh karena itu, kita tidak hanya bicara teori, tapi juga bicara praktek. Demikian dari kami, semoga ada manfaatnya. Masih ada 2 kali pertemuan, jadi ada solusi 1 dan solusi 2. Sekian, terima kasih. Walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.